kalau kita ngangkat kopling, shifting, dia ada glek 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 glek. Itu ada dua hal. Pertama, besar kemungkinan karena ini sudah aus. Salam teman-teman Perpals, kita ketemu lagi setelah lama Perpals TV nggak bikin konten nih. Jadi mohon maaf teman-teman Perpals, dari kemarin saya banyak ada yang nanya, Om kapan ada lagi, kok belum naik lagi dan segala macam. Jadi mohon maaf karena kesibukan dan situasi, ya situasi COVID-19 ini, sehingga saya secara pribadi karena harus concern ke hal-hal yang lain dulu, dan tim juga ruang geraknya juga tidak bisa terlalu mudah, sehingga kita memang break. Nah, alhamdulillah kita hari ini sudah mulai agak longgar nih, sesuai dengan regulasi sudah mulai agak longgar. Nah, ini siang ini saya berada di salah satu workshop yang ada di Jakarta Timur, di salah satu brand Eropa tentunya. Kita kali ini akan membahas clutch system atau sistem kopling. Jadi mungkin teman-teman Perpals sudah tahu kan, sistem kopling itu kan ada beberapa. Apa saja, seperti apa, nanti kita akan ketemu dengan seseorang yang bisa menyampaikan, bisa kalau jembrengin tuh kesannya gimana banget ya, mendetailkan apa saja dan seperti apa sistem dan tipe dan sistem clutch yang ada yang sudah kita tahu. Oke? Yuk kita bahas teknologi clutch system di transmisi bus yang ada di Indonesia. Oke? Gas. Teman-teman Perpals, nah saya sudah bareng sama Mas Agung. Gung, sehat? Sehat Pak. Mas Agung ini technical after sales, ya betul ya? Support. Ya, betul. Dari Scania. Kita kalau, ya kami lah ya, yang memiliki unit-unit on-road bahkan off-road Scania, kalau ada hal-hal yang butuh guidance secara teknikal, ini orangnya. Jadi seperti saya bilang tadi, kita hari ini mau sharing nih, mau ngobrol tentang sistem clutch. Gung, boleh Pak. makasih loh waktunya. Sama-sama Pak. Sudah diluangkan. Nah, ini teman-teman lihat di depan kami ini sudah ada beberapa komponen. Nanti biar Mas Agung yang jelaskan. Gung, clutch. Di sistem clutch Iya, ini kan ada beberapa, Gung. Iya. Mungkin bisa dijelaskan, Gung, yang aku tahu kan manual, conversive, opticross, full automatic. Nah, mungkin bisa Mas Agung jelaskan detail yang model-model itu ke teman-teman Perpals tentunya. Oke, baik Pak. Mungkin langsung saja ya Pak. Ya. Untuk Scania sendiri sebenarnya transmisi yang dimiliki Scania ini adalah transmisi manual Pak. Gitu. Dan untuk unit-unit yang full auto, Scania itu menggandeng merek-merek salah satu ada beberapa ada 3 merek
yang Dunia. cukup terkenal Ya. yang dipakai gitu. Ya. Nah, sekarang kita fokus ke Scania ya. Kalau Scania sendiri itu transmisi sebenarnya semuanya adalah manual. Oke. Untuk tipenya sendiri, untuk yang dipakai di bus itu ada 875 untuk K360 Oke. dan 895 untuk K410. Apa itu 8, apa itu 7, apa itu 5? Nah, untuk transmisi Scania sendiri itu kan untuk di bus K360 itu ada GRS 875, untuk K410 ada 895 gitu Pak. Untuk 89-nya sendiri itu adalah strength index-nya dalam Newton meter. Terus untuk 5 ini adalah development variannya, berarti ini udah di-develop untuk yang kelima. Generasi kelima Generasi kelima. di tipe transmisi ini. Iya betul Pak, generasi kelima. Berapa tadi? 875 875 sama 895. berarti 87 itu 870 Iya betul. Newton. Iya betul. Nah, itu teman-teman Perpals. Jadi kapasitas transmisi itu apa ya? Kapasitas ya? Kapasitas. Ya, kapasitas transmisi itu ukurannya Newton. Jadi kalau di engine torsi ya. Torsi. Nah, jadi itu kapasitasnya Newton. Oke, Mas Agung. Oke Pak. Sistem clutch tadi, itu transmisi. Nah, sistem clutch tadi kan yang saya sudah sebutkan tadi kan ada yang saya tahu loh ya ini. Tolong jenengan lengkapin. Oke. Sudah ada beberapa tipe tadi. Jadi apa? Iya. Manual. Ada manual, ada conversive, ada optic cruise Oke. gitu. Untuk manual seperti biasa Pak ya, transmisi manual pakai linkage. Oke. Terus ada yang conversive, orang bilang ini semi matic. Itu tetap masih pakai pedal clutch, tapi untuk perintah masuk giginya menggunakan Manual, masih digeser. Masih digeser, tapi sebenarnya itu elektrik Pak. Oke. Itu pakai switch sensing elektrik gitu. Oke. Untuk yang ketiga yaitu optic cruise. Terus. Optic cruise ini sebenarnya juga sama transmisi manual, tetapi untuk model pemindahannya itu menggunakan mekatronik gitu. Oke. Jadi itu adalah kombinasi kerja yang dilakukan oleh ya salah satunya ini ECA dan beberapa solenoid yang ada di belakang dan di samping untuk menggerakkan lateral dan longitudinal. Oke. Nah, teman-teman Perpals. Jadi tadi sudah disebutkan dilengkapi oleh Mas Agung. Sekarang kita bahas satu-satu nih Mas Agung. Oke Pak. Kita bahas satu-satu transmisi dengan sistem clutch manual. Nah, kalau manual sendiri, nah ini kan di depan kita ini kan udah ada beberapa komponen, dan di transmisi ini sengaja kami perlihatkan ini permukaan depan karena kan kita lebih mau fokus ke sistem clutch ya, bukan ke transmisinya kan gitu Gung. Nah, jadi sistem clutch nanti mungkin Mas Agung boleh kita minta jelaskan kalau transmisi manual itu seperti apa saja komponennya dan seperti apa sih pola kerja sistem kerjanya. Gimana Mas Agung? Oke, boleh Pak. Ya, monggo. Langsung. Iya. Mungkin kita masuk ke ini dulu Pak ya. Clutch manual. Strukturnya dulu. Struktur. Gitu. Untuk di transmisi manual sama seperti mobil-mobil yang lain Pak, manual. Di sini pasti ada release bearing, ada end yoke. Tapi untuk yang sudah optic cruise itu menggunakan booster coupling elektrik, gitu. Atau biasa disebut ECA, electronic clutch actuator, gitu Pak. Ya. Nah, manual tadi. Jadi kalau dari sistem kan, ini aku sebagai pengemudi ya. Pada saat kita mau shifting, kita tekan kopling, begitu yang atas tekan, kita tekan pedal, si pedal itu mengantarkan gaya ke master atas tekan fluida, Iya. ya kan? Dia merintahkan ke bawah juga, jadi berdasarkan sirkulasi tekanan kan? Betul. Nah, sehingga menggerakkan yoke. Menggerakkan yoke dan release bearing. Gitu. Setelah itu tekan ke disc clutch, clutch cover. clutch. Clutch cover. Oke. Nah, teman-teman Perpals, di sini juga ada beberapa arti nih. Jadi kalau bahasa tadi, kalau Mas Agung ini lebih berbahasanya lebih ke bahasa technical, sorry ya Gung, textbook. Textbook ya. Kalau kita di lapangan, ya kan, kalau ini ngomong ini apa yoke? Yoke. Yoke. Kalau di kita bilang garpu. Iya. Garpu pengantar. Karena bentuknya kayak garpu ya. Kayak garpu kan. Nah, ini release bearing. Release bearing ini kalau kita di lapangan ngomongnya declarer.
atau Klaher kopling. Ini disc clutch. Nih saya angkat dulu nih. Apa tuh? Berat Pak ini. Geser dikit. Kok ngepas dia masuk. Nah. Ini sini deh. Ini disc clutch. Kalau kita ngomongnya kampas kopling. Tapi kalau teman-teman kita di Sumatera Utara khususnya kain close dia bilang. Karena Iya, kain close. ya kan karena Ya, ini bingung, ini input shaft kalau bahasa tekniknya. Kalau bahasa lapangannya as kopling. Nah, ini yang dibilang as close kalau bahasa di Sumatera. Kan gitu kan? Nah, ini disc clutch ini juga ada beberapa bagian. Di sini nampak, nanti Mas Agung akan jelaskan ke kita apa saja yang ada di sistem ini. Oke, Gung. Nah, jadi dari master kopling neken yoke, release bearing bergerak. Iya. Gitu. Terus release bearing neken ke cover clutch. Neken cover clutch untuk merilis pressure plate. Oke. Sehingga si kladis ya Pak ya. Kalau Ya, di sini disc kita clutch. sebutnya ini kladis. Clutch disc. Kladisnya ini rilis Pak. Oke. Gitu. Begitu rilis, putaran dari engine kan tidak diteruskan ke input shaft transmisi ini. Oke. Gitu. Sehingga bisa dilakukan pemindahan oleh baik itu operator untuk konversif atau oleh TMS kalau di ECA. Sorry, kalau di transmisi otomatis. Optic cruise gitu. Nah, gini loh, Gung. Ini kan sering terjadi nih kopling bau sangit ya biasanya. Terus apa namanya? Beberapa kali terjadi juga apa clutch disc-nya ini habisnya sebelah. Oke. Pengalaman Mas Agung yang Mas Agung pernah ketemu itu dampak atau efek dari apa? Kalau di Scania ini saya terus terang dengan umur yang sekarang ya Pak ya, sampai di 1 juta kilometer itu belum ada yang ausnya sebelah Pak. Karena montermu teknologinya berarti. Iya. Ini bicara pengalaman, berarti Iya. pengalaman saya. Ini kalau yang manual yang belum dilengkapi sensor dan segala macam. Iya. Ini seumur saya tahu technical dan transmisi model manual itu, kalau dia habisnya bagian depan, bagian yang ke flywheel housing, ke cover clutch, Iya. itu biasanya si pengemudinya suka overrunning. Oke. Jadi dia selip sebelah, dia putaran mesin sering sering lebih kencang sendiri, sering main setengah kopling. Ya. Nah, teman-teman Perpal juga lihat nih, ini kan di sini ada beberapa komponen, ya kan Gung? Ya Pak. Ini fishing nih, ya Mas Agung ya? Tuh. Ini fishing yang dibilang kanvas kopling itu sebenarnya ini fishing. Nah, fishing ini sendiri kan ada, mungkin kalau bisa deket, kalau bisa dilihat ini ada garis-garis, ya. Ini ada garis-garis. Yang pertama, garis ini fungsinya adalah untuk membuang panas dan kotoran, betul ya? Iya. Yang kedua, mendinginkan. Yang ketiga, ini bisa menjadi indikator juga, betul? Bisa begitu Pak. Tapi betul. karena untuk di Scania begini sendiri, kalau di Scania sendiri, ya saya nambahkan aja ya Pak, yang dibicarakan Pak Sani itu semuanya benar. Kalau di Scania memang karena begitu kita bahas keausan kampas kopling, di Scania ini pakai ukuran Pak. Jadi selama ukurannya, karena kalau baru itu kan di angka 10,8 mili ketebalan ini. Ya. Ketika kapan dia harus ganti? Kalau ketebalannya sudah turun sampai ke 5,6 Pak, itu sudah limit 5,6. Tapi di 6 mili ya wajib ganti Pak. Jadi terkadang ini habis masih bisa dipakai, gitu. Selama ketebalannya masih di atas 6 mili. Berarti indikator kedua di dalam sini. Betul Pak. Indikator keduanya ini. Gitu. Indikator keduanya ini. Teman-teman Perpas lihat kalau yang warna silver ini keling rivet. Jadi untuk menempelkan si fishing ini ke
apa ya? Di dalam ini ada plat untuk duduknya si Vising ini. Nah, plat itu sendiri berkaitan dengan ini. Nah, ini teman-teman perpas lihat per. Per ini double, di dalamnya itu ada per kecil, di luarnya ada per besar. Ini diafragma ya. Atau ini sentrifugal. Apa? Per istilah spring apa namanya? Ini spring damper, Pak. Oh, damper, sorry. Ya. Nah, damper untuk meredam getaran ya. Iya, meneruskan dan meredam. Meneruskan Jadi dan tidak ada meredam. hentakan. Betul. Gitu. Karena apa? Ini kan yang berkaitan dengan input shaft tadi, yang keputaran. Ya kan, Gung? Iya, betul, Pak. Yang keputaran transmisi ini meneruskan putaran dari engine, itu ke flywheel. Flywheel ya. Nah, jadi kan si damper spring ini berperannya cukup penting ini untuk meredam getaran. Jadi ini pengalaman gue ya, Gung. Oke, Pak. Tolong diluruskan secara teori. Iya. Jadi kalau kita ngangkat kopling, shifting, dia ada glek. Itu ada dua hal. Pertama, besar kemungkinan karena ini sudah aus. Jadi ini ada di sini nih, saya pernah bedah ya. Kalau jadi ini cerita zaman dulu. Zaman dulu itu kita kan masih sering kopling ini ini jangan salah spell nih, orang Minang khususnya atau orang Sumatera, pantek. Ya kita pantek ya, kita ganti visingnya. Iya. Itu pada saat mereka repair mau mengganti vising, itu mereka cek. Jadi kalau udah kocela itu ini dibuka, ini kalau ada stampring dibuka, di dalam ini ada seperti SIM. Nah itu yang supaya dia presisi dan tidak kocela lah kalau bahasa umumnya. Nah jadi ini kones ya, kalau istilah kami ini kones nih. Nih kon di tengah ini kalau dia celak. Nah ini sebaiknya nggak usah di kanvas ulang karena resiko dia pecah pada saat sudah di jalan nanti itu akan besar. Nah, tadi balik lagi saya bilang. Jadi kalau dia pada saat kita lepas rilis, dia ada hentakan, ada ngayun, dek, itu kemungkinan besar ini. Yang kedua bisa jadi gardan. Benar nggak sih? Iya, Pak. Betul. Berarti dia punya backlash itu udah agak besar ya. Atau ada satu komponen atau penyetelan yang lari sehingga dia tidak pada saat giginya nabrak nggak langsung gerak tapi ada nge-lag. Iya. Itu yang saya tahu. Nah, kedua, kalau diafragma ini koclak, jadi pada saat overhaul terus disklatnya habisnya sebelah, berarti kalau itu sebelah belakang ya, engine. Sebelah belakang yang ke pressure plate dan ininya koclak. Ini kembali lagi pengalamanku loh itu. Ya, Pak. Itu pasti pengemudinya suka gigi tinggi RPM rendah. Oke. Ngemat solar. Pasti kesini lari. Nah, jadi ini juga sharing lah sekali lagi teman-teman, masukan. Kalau pola mengemudi yang tidak tepat, cuma jadi dengan alasan satu dan lain hal ya, entah kiri solar entah apa, solarnya irit tapi parts lainnya untuk jangka panjangnya jadi rusak. Bener nggak Pak Agung? Kemungkinan, Pak. Nah secara teorinya gimana itu? Untuk unit-unit yang memang full manual, terus kebiasaan operator yang selalu menggunakan gigi tinggi RPM rendah, ya, pasti akan terjadi vibrasi, Pak. Pasti akan terjadi vibrasi di unit itu. Jadi nanti yang akan diserang itu di area input shaft, dudukan input shaft ini, gitu. Pasti sini vibrasi cepat aus. Gak lama pasti akan butuh disk baru, bukan karena ininya habis, tapi karena ininya udah kocak, rusak, Pak. betul, Gitu. betul. Nah, mungkin itu, Pak. Jadi benar ya, Mas Agung. Pengalaman yang saya pernah lalui dan saya melihat habit mengemudi yang RPM-nya rendah dengan gigi tinggi itu yang sering diulang-ulang itu akan menyerang ke sini kan. Ya, berarti betul. Secara teori yang expertnya Mas Agung benar kan itu? Iya, betul, Pak. Oke, terus lanjut, apa ada masukan apa dari sisi sebagai technical advisor nih untuk teman-teman perpal khususnya, jadi cara mengemudi lah atau dengan teknologi seperti apa?
Kalau dari saya masukannya karena terus terang saya biasa pegang Scania ya Pak. Yeah. Gitu. Jadi untuk menghemat pemakaian kampas kopling ini memang kalau di Scania sendiri sebenarnya terkait speed dan terus khususnya pas shifting untuk yang konversif itu harus sesuai dengan yang pernah RPM. diajarkan Pak, sesuai RPM yang harus yang tepat gitu RPM-nya. Karena bagaimanapun kalau yang konversif itu kan masih ada kontribusi driver pada waktu perpindahan gigi. Beda dengan yang OptiCruise. Gitu. Kalau OptiCruise kan memang semua yang gerakin itu adalah si controller ya Pak ya. Tapi kalau untuk konversif ada kontribusi driver pada waktu shifting injek kopling gitu. Sebagai konfirmasi kan harus injek kopling dulu Pak. Ya. Gitu. Jadi kalau kendaraan ini pemikiranku ya, Gung. Kalau kendaraan dengan transmisi manual ini memang full dalam pengendalian si operator. Iya, Betul ya? Betul. Jadi keadaan kendaraan, kenyamanan penumpang, ketahanan part kendaraan tersebut di tangan operator. Iya. Artinya bagaimana attitude-nya, bagaimana behavior-nya, bagaimana dia menyelaraskan komponen-komponen yang ada di kendaraan itu untuk bekerja supaya mendapatkan kinerja yang maksimal. Intinya gitu kan? Iya, betul Pak. Itu teman-teman perpart. Jadi memang kalau kita bicara clutch manual, nah ini yang harus kita pahami bersama. Shifting itu penting penting memperhatikan RPM. Itu jawabannya kenapa di cluster itu sejak tahun berapa ya? 90-an kali ya. Sudah mulai ada RPM. Iya. Ya, indikator RPM. 80-an kayaknya sudah ada Pak. Di Indonesia, kamu jangan iya, ngomong di Eropa. Kadang-kadang Eropa terus ini Bapak ini. Nah, jadi kalau kita lihat ada odometer, ada RPM, yang satu lagi cluster untuk gauge, ya angin, fuel dan segala macam berpanas. Kalau zaman dulu kan 3, kalau sekarang kan udah speed, terus yang lainnya ngelebar. Nah, jadi ini yang harus kita sama-sama sepakati. RPM itu memang sama-sama harus kita jaga. Jadi bukan hanya hiasan yang untuk dilihat dia bermain. Iya. Karena di RPM itu sendiri itu kan ada pewarnaan ya. Kalau nggak salah ada 4 ya. Iya. Apa tuh? Hijau, kuning, merah sama yang bawah itu yang 0 sampai 1000 tuh putih. Biasa ya, putih ya. Iya. Nah, itu pun juga harus paham. Jadi kalau tidak memahami itu dan pada saat mengemudi tidak memperhatikan RPM itu ada di sisi mana, ya jangan hanya menyalahkan, oh ini boros, oh ini nggak lari, nggak apa. Nah, jadi di situ harus tahu kapan traksi mesin ini bekerja dengan speed berapa untuk menghasilkan tenaga berapa kan gitu. Iya, betul. Ada yang mau ditambahkan Mas Agung? Untuk disk kopling rasanya cukup Pak. Oke, untuk manual sudah cukup ya. Cukup. Nah, jadi teman-teman Perpals, tadi kita sudah ngobrol, membahas, ngupas tentang transmisi manual. Nah, kita nanti akan ketemu di konten berikutnya. Kita akan bedah apa itu transmisi konversif, OptiCruise, dan otomatis. Oke? Sampai ketemu di konten berikutnya yang kita akan mengupas model clutch yang lainnya. Oke? Kita gas dulu. Ya Pak. Gas! Gas.